暗毛神之，武甲的灵阵，我死他们！ Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua The Great Ruler season kedua. Bagi yang baru menonton series ini, kita sarankan untuk nonton season pertamanya dulu. Kalian bisa cek link playlist atau link yang sudah kita sediakan. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai alur ceritanya. Mungkin dapat merasakan kehadiran dari orang-orang itu. Sepertinya semua orang telah dikirim ke berbagai tempat di lembah kabut. Formasi sebelumnya merupakan formasi kehampaan, cara terbaik dalam memisahkan mereka. Loli sadar betul mereka ingin dihancurkan satu persatu. Muchen merasa ini jauh lebih mengerikan lagi. Karena di seluruh lembah kabut ini, Muchen merasakan ada begitu banyak formasi sihir yang belum diaktifkan. Berhubung ini adalah satu kesatuan, jadi kemungkinan besar formasi itu merupakan ulah Hujia. Apa yang Muchen katakan benar adanya. Tanpa berlama-lama, dia pun segera memulai rencananya. Terlebih lagi, Hujia sudah menahan mereka. Susuan bersama pasukannya tengah mencari yang lain. Tapi mereka tidaklah sengaja menginjak formasi Hujia, yang membuat mereka dalam masalah karena harus terkena sebuah serangan dari formasi tersebut. Susuan mencoba untuk membantu para murid lainnya, tapi serangan ini terlalu banyak. Alhasil banyak dari mereka yang tertangkap dan kekuatan mereka pun mulai dihisap. Sementara itu, Susuan akhirnya telah tertangkap juga. Kekuatannya mulai dihisap oleh formasi itu yang sepertinya ini akan membuatnya dalam bahaya. Ternyata ini dilakukan demi bisa memperkuat formasi dengan cara melemahkan musuh. Sementara sisanya akan Hujia serahkan kepada rekan-rekannya. Sebab pertarungan di lembah kabut tidak akan bisa dihindari lagi. Sementara Molongji tidak ingin ikut karena baginya pertarungan ini terlalu mudah untuk dia menangkan. Berpindah kepada Muchen dan Luoli. Ia merasa ada yang tidak beres karena penyelamatan kali ini sepertinya ada yang mengendalikan dari arah belakang. Ini bukan sekedar firasat saja. Karena berdasarkan formasi Hujia, maka meskipun lemah di lembah kabut, maka seharusnya mereka bisa menemukan Cheng Sangsen dan Li Xuantong di mana. Muchen yakin betul kedua seniornya itu hanyalah umpan saja demi bisa memancing mereka kemari. Jika pelakunya memang adalah Istana Longmo, maka tujuannya jelas yakni melemahkan kekuatan akademi. Tapi entah kenapa cara ini sepertinya tidak sesuai dengan gaya dari Istana Longmo. Di tengah semua itu, sebuah serangan langsung saja tertuju kepadanya. Namun Muchen berhasil dan mudah membawa Loli menghindarinya. Serangan ini tentu tidak bukan berasal dari Ciyu dan Mo Jiang. Karena lawannya adalah level Huatian, membuat mereka yakin kalau pria di depan sana adalah Muchen. Tidak hanya mereka saja yang mengenalinya, namun Muchen juga mengenali mereka. Mo Jiang saatlah tertarik kepada Muchen, jadi dialah yang akan melawannya. Serangan langsung saja dia berikan, di mana Muchen menyambutnya dengan tangan kosong saja. Mo Jiang terlalu meremehkan Muchen sebab senjatanya dapat dihancurkan dengan tinjunya. Sementara itu, Loli harus berhadapan dengan Ciyu. Ia tidak akan membiarkannya membantu Muchen. Mo Jiang tahu Muchen adalah tipe pemarah dan itu sangatlah menggodanya. Pertarungan langsung saja terjadi di antara mereka. Begitu pula dengan Loli, yang mana dia ini sempat mengganggu pertarungan tersebut. Ciyu yang adalah pria cabul sangatlah bersemangat dalam melukai Loli. Tapi seluruh serangan yang dia lakukan bisa dengan mudah diatasi. Atas sikap yang dia tunjukkan membuat Ciyu semakin bersemangat untuk bisa menyentuhnya. Ia akan melayani setiap inci dari tubuh Loli. Muchen menyarankan ia untuk menghancurkan kedua lengan Ciyu. Bagi Mo Jiang, mereka ini terlalu percaya diri padahal hanya berada di level Huatian.
namun sudah berani mengatakan ingin memberikan pelajaran kepada mereka. Di sini Muchen teruslah memberikan tekanan kepadanya sampai-sampai Mojiang tidaklah mampu memberikan perlawanan balik kepadanya. Serangan ini bisa dirinya tahan namun terlempar ke sisi Loli. Ia segera memanfaatkan kesempatan itu untuk bisa memberikan serangan balik hingga membuatnya terpental. Merasa diremehkan membuat Ciu merasa kesal dan langsung saja menggunakan teknik andalannya, yakni serangan naga merah. Para naga pun keluar dan melakukan pengepungan kepada Luoli, supaya seluruh serangan ini tak bisa dia hindari. Rencana Ciu berjalan dengan lancar karena Luoli sempat kesulitan. Tapi terlihat kalau perlahan-lahan dia itu mulai bisa menghancurkan para naga. Sementara itu Muchen kembali menahan Mojiang. Muchen meremehkannya karena hanya ini saja yang dia miliki. Ternyata alasan Mojiang tidak serius sebab mengikuti perintah dari Molongji karena tidak boleh menghabisi Muchen. Namun karena sudah seperti ini, ia tidak ingin bermain-main lagi. Ledakan kekuatan pun terjadi dan muncullah awan merah besar di atasnya, di mana itu merupakan teknik andalan miliknya, yakni puluhan ribu tombak. Muchen akan menghadapi serangan tersebut dengan kitab 4 konstelasi. Bentrok antara dua serangan itu pun telah terjadi yang mengakibatkan berbagai ledakan juga terus terjadi. Tapi terlihat kalau serangan Mojiang dan Muchen ini berimbang. Tapi bagi Mojiang ini adalah akhir dari hidup Muchen. Hingga seketika dia dibuat terkejut karena Muchen masihlah hidup dan memberikan penyerangan lagi kepadanya. Mojiang mulai sadar kalau Muchen bukanlah lawan sembarangan. Tapi Muchen tidak niatan untuk membiarkannya kabur. Karena jika ia membiarkannya, maka akan sulit bagi Muchen menjelaskannya kepada Luoli. Tinju petir Muchen langsung saja menghantam Mojiang dan membuat ia terpental. Selain itu, senjata Mojiang juga langsung dia kembalikan kepadanya. Ini telah menahan pergerakannya. Bagi Muchen, gadis ini seolah pantas menerima semua itu. Mojiang pun meminta Ciu untuk segera pergi, tapi Luoli tidak akan membiarkan hal tersebut terjadi. Naga kepala merah sudah berhasil dirinya basmi dan sekarang adalah giliran Ciu merasakan serangan pamungkas miliknya. Berbagai tebasan telah Luoli lakukan di mana ini tidaklah mampu diatasi oleh Ciu. Hingga pada akhirnya dia pun telah berhasil dikalahkan. Sementara itu di sisi lain, senior Muchen berencana untuk melakukan pengejaran kepada pria ini. Namun ternyata semua itu hanyalah sebuah jebakan saja agar bisa masuk ke dalam susunan formasi. Di saat pria ini hendak menyerangnya, rekan-rekannya pun datang untuk membantu, yang mengakibatkan Muge melarikan diri. Mereka tidak akan mengejarnya karena harus mencari Zhao Qingshen dulu. Sedangkan Muchen tahu kekuatan dari para seniornya telah dilemahkan. Karena Ujie itu hendak membentuk formasi dengan manusia. Ia tidak berencana untuk menghabisi mereka. Muchen yakin ini bukanlah hasil yang mereka inginkan. Ciu yakin tidak ada satupun dari mereka yang bisa kabur. Muchen penasaran mengapa Molongji ingin dia hidup-hidup. Selain itu mereka sepertinya tahu di manakah Li Xuantong dan Cheng Sangsen berada. Ciu bisa saja memberitahunya selama gadis cantik ini diberikan kepadanya. Muchen langsung menghabisinya agar dia itu bisa diam. Sementara ia memberikan pertanyaan yang sama kepada Mojiang. Di manakah kedua seniornya itu? Di sisi lain, Zhao Qingshen tengah berhadapan dengan dua lawan sekaligus. Sejauh ini dia itu masihlah dapat melindungi diri dengan baik. Hingga sesaat kemudian rekan-rekannya datang untuk membantu. Di mana kini posisi mulai berbalik arah menjadi 3 lawan 2. Ujie sepertinya sudah tahu apa yang terjadi. Ia pun meminta Molongji untuk segera bertindak. Molongji paham dan dia akan mengatasi sendiri masalah ini. Sebenarnya Ujie sedikit panik karena telah meremehkan kemampuan Muchen. Jadi dia mulai melakukan sesuatu demi bisa membantu Mojiang. Ini merupakan serangan yang sama yang telah menahan Sushuan. Luoli meminta Muchen untuk segera pergi menyelamatkan Cheng Sangsen dan Li Xuantong. Sementara dirinya akan menahan tempat ini. Sebenarnya Muchen mengkhawatirkan Luoli, tapi ia terlihat percaya diri dalam mengatasi hal itu. Sementara Mojiang merasa ini adalah akhir dari hidup mereka. Namun nyatanya Ujie telah mengkhianatinya dan langsung saja menjadikan Mojiang sebagai santapan untuk formasinya. Muchen tidak menduga teknik Ujie dapat menghabisi seseorang di level Tongtian. Tapi mengapa ia tidak menghabisi yang lain? Ia bingung dan apa yang telah Ujie rencanakan.
Sementara itu, Loli memintanya untuk segera pergi. Munchen paham dan meminta gadisnya untuk selalu berhati-hati. Pelarian pun segera Munchen lakukan, di mana setiap serangan ini tidaklah bisa menghentikannya. Munchen juga menggunakan kemampuannya dan telah berhasil menemukan di manakah kedua seniornya berada. 我可以应对。武甲的临阵，我死他们！自己小心。 Tidak lama kemudian, Munchen akhirnya menemukan Cheng Sangsen dan Li Xuantong. Hanya saja kondisi mereka tak baik-baik saja, sebab racun sudah hampir menyebar ke seluruh tubuh mereka. Kedua seniornya menanyakan kondisi yang lain, di mana saat ini mereka telah dipisahkan oleh formasi sihir Hujia. Munchen meminta mereka untuk tidak memikirkan hal lain dulu karena ia akan memberikan pengobatan kepada mereka. Hanya saja racun ini terlalu dominan. Sejak awal, Chen Sangsen sedang mencoba untuk memberikan penawar, tapi tidak ada kemajuan. Sepertinya hanya seseorang di level Jizun saja yang bisa menghilangkan racun tersebut. Munchen berencana untuk menggunakan api Jiao, karena dia yakin hal itu dapat menahan racun tersebut untuk sementara waktu. Cheng Sangsen meminta Munchen untuk mencoba melakukan hal ini kepada tubuhnya dulu. Munchen langsung saja menggunakan api Jiao untuk bisa membakar seluruh racun tersebut. Walaupun ini cukup berisiko, tapi Cheng Sangsen akan tetap mencoba kesempatan ini dan menahan rasa sakit tersebut. Dalam proses ini, Munchen sadar betul kalau racun itu memang kuat. Meskipun api Jiao bisa menahannya, tapi ini terlalu lambat. Jadi jika terus begini, maka di saat semua racun hilang, nyawa Cheng Sangsen sudah lebih dahulu melayang. Karena itulah Munchen menarik kembali kekuatannya. Cheng Sangsen sepertinya sudah mulai menyerah dan menyarankan dia untuk menyelamatkan orang lain saja. Di tengah semua itu, Munchen mulai teringat dengan perkataan Jiao Youku, karena bagaimanapun dia masihlah memiliki api abadi pemberiannya. Ia langsung saja menggunakan hal tersebut. Meskipun rasanya lebih sakit, tapi seharusnya proses ini jauh lebih cepat dari api Jiao Youku. Perlahan-lahan nun pasti racun ini mulai dimusnahkan. Melihat racun ini seketika saja mengingatkan Munchen dengan apa yang terjadi di jalan spiritual. Dugaannya benar karena di balik Molongji tidak hanya istana Longmu saja, namun ada masalah lainnya yakni Jisuan. 还有不死火，要忍耐。下场继续。 Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Jisuan merasa kondisi di Lembah Kabut sudah sesuai dengan apa yang dia rencanakan. Para murid dari Akademi Bechang tidaklah mungkin bisa lepas dari serangan tersebut. Namun sepertinya Jisuan telah salah perhitungan karena terlihat kalau Loli dapat mengatasi berbagai serangan dari formasi. Hal yang sama juga tengah dilakukan oleh para murid dari Aula Hukuman, karena dua orang buronan bisa dengan mudah mereka atasi. Hingga pada akhirnya Molongji pun turun tangan untuk mengatasi mereka yang membuat situasi kembali sulit. 我要跑，真强！北苍灵院自取胜。 Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.